Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, ya, tentang keutamaan-keutamaan. Dalam hal ini fadhailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ya bukan hanya sekedar itu untuk mengetahui keutamaan, ya kehebatan, itulah keistimewaan mereka. Nah, di mana mereka ini kan oleh Rasulullah SAW sudah disebutkan bahwa manusia-manusia terbaik sepanjang masa itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, yang tentunya banyak pelajaran pastinya yang bisa diambil dari mereka. Banyak yang bisa diambil pelajaran, dijadikan model, itu ya, dijadikan suri toladan. Nah, di mana mereka ini ya sebagai manusia terbaik sepanjang masa itu menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Benar-benar istimewa gitu ya. Benar-benar istimewa gitu ya, menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Karena untuk masuk surganya saja gitu ya, untuk masuk surganya saja dengan surga itu ada 100 tingkatannya, sangat banyak itu. Surga ada 100 tingkatan. Untuk masuk surga yang paling rendah, ya, untuk masuk surga yang paling rendah saja banyak yang tidak mampu. Di mana Rasulullah SAW menyabdakan di antaranya lah ya, ada beberapa hadis yang semakna, yang kurang lebihnya garis besarnya Rasulullah menyabdakan perbandingan. Nah, intinya tentang ini ya, perbandingan orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu seperti ini. Rasulullah SAW menggambarkannya seperti selembar bulu putih. Selembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Ini perbandingan orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka. Kemudian satu lagi ini ya, tentang perbandingan hal seperti ini, Rasulullah SAW menggambarkan kalau neraka itu penuh sesak, sementara surga itu lengang kosong, sampai Allah menciptakan makhluk baru nanti ya, untuk penghuni surga, karena surganya kosong. Nah, jadi yang di apa namanya ya gitu, yang manusia, katakanlah manusia yang diciptakan oleh Allah itu pada kemana? Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah itu kan untuk jadi penghuni surga. Di mana Allah menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam ditempatkan di surga, dan memang di situ itu keinginan Allah menempatkan manusia. Tapi malah berdesak-desakan di neraka dan abadi di sana di neraka. Nah, dengan perbandingan satu penghuni surga itu dibandingkan dengan penghuni neraka seperti selembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam yang ada di badan seekor sapi. Berarti susah itu untuk masuk surga, itu amat berat.
Nah ini mereka dia para sahabat yang Rasulullah sendirinya yang menyebutkan bahwa mereka inilah manusia-manusia terbaik sepanjang masa, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi mereka ini masuk surganya itu tanpa hisab. Atau itu banyaknya yang bisa diambil sebagai pelajaran ya dari mereka, kemudian dijadikan model, dijadikan contoh, itulahnya dijadikan suri toladan. Tentu yang pokok adalah Rasulullah SAW ya. Tapi mereka nih, nah bagaimana mereka gitu ya bisa menjadi manusia yang demikian, manusia terbaik sepanjang masa, masuk surganya tanpa hisab. Nah, padahal tentang apa namanya sebutannya, jatah, kuota, jumlah siapa yang masuk surga, yang bisa itu, siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab, Allah tidak membatasi. Ya Allah tidak membatasi, hakikatnya Allah tidak membatasi, mau semua orang masuk surga tanpa hisab juga kalau bisa ya silahkan. Nah, hanya kan ya bagaimana bisa demikian. Nah inilah contoh-contoh orang ya para sahabat. Nah yang di dalam kitab Sahih Bukhari gitu ya, oleh Imam Al-Bukhari ini dimunculkan hal tersebut, yaitu tentang fadailu ashabin Nabi, ya keutamaan sahabat Nabi SAW. Yang terakhir kemarin selesai bab 5. Judulnya bab 5 yang kemarin itu, kalau saja aku dibolehkan menjadikan seseorang sebagai kekasih. Yang dimaksud dalam bab tersebut adalah Abu Bakar. Yang kemarin ya hadisnya ada 23. Ya, yang secara keseluruhan 23 hadis tersebut menunjukkan itu ya pantaslah kalau Abu Bakar itu menjadi sahabat nomor 1, sahabat paling ya, sahabat paling utama gitu ya. Nah, terutama kan yang menunjukkan hal demikian itu adalah seperti gelar itu yang gelar yang melekat pada diri beliau, yaitu As-Siddiq. Ya, As-Siddiq ini adalah orang yang begitu yakin apapun yang datang dari Rasulullah SAW pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun ya Kak. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun, dan itu ditunjukkan, dibuktikannya dengan fastabiqul khairat. Nah, Abu Bakar lah orang yang terdepan. Yang dibuktikanlah dengan kalau Allah memerintahkan itu ya, fastabiqul khairat, itu berlomba-lombalah di dalam beramal soleh. Itu kan perlu keyakinan. Nah, tentang kadar yakinnya ini, Abu Bakar lah orangnya itunya yang terdepan hingga mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang membenarkan gitu ya, yang membenarkan, dan dia pun gitu ya, boleh ya dalam tanda kutip sih, karena ini bukan nabinya, selalu benar. Ya, Abu Bakar itu membenarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW, dan dia pun berlaku, berbuat, beramal benar, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dengan demikian maka Abu Bakar itu menjadi sahabat paling utama, apalagi dibandingkan dengan seluruh sahabat ya, apalagi kalau dibandingkan dengan yang lain ya, apalagi dibandingkan dengan yang lain. Wassalam, bahwa orang pertama dari umatku yang paling dulu, yang pertama gitu ya, yang paling dulu, yang pertama masuk surga dari umatku itu adalah Abu Bakar.
Nah, demikianlah yang kemarin ya, bab kelima tentang Abu Bakar. Nah, tentu pelajaran paling menonjol gitulahnya dari seorang Abu Bakar itu adalah, itulah yang digambarkan, yang dimunculkan menjadi gelar bagi beliau, yaitu as-siddiq. Yakin benar gitu, artinya yakin benar lah apapun yang datang dari Rasulullah atau Islam lah gitunya. Apapun yang ada di dalam Islam itu pasti benar. Dan Abu Bakar selalu menjadi orang pertama, orang yang paling depan mengamalkannya. Nah, tanpa keraguan sedikit pun ya, karena itu apa namanya, keyakinannya bahwa Islam ini benar. Yang berikutnya sekarang nih, bab ke-6 nih ya. Babu manaqibi Umar bin Khattabi Abi Hafsin Al-Qurasyi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Bab keutamaan Umar bin Khattab Abu Hafs Al-Qurasyi Al-Adawi, semoga Allah meridhoinya. Demikian judulnya nih ya. Bab keutamaan Umar bin Khattab Abu Hafs Al-Qurasyi Al-Adawi. Nah, ininya dulu nih tentang Umar bin Khattab nih ya, dari ini kita Fathul Bari nih. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Rozah. Oh, panjang nih, berapa binnya itu sampai ke, nah ternyata ke wa akhiruhu ya yang ini bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah ke atas. Nah, di atas itu ada nama Ka'ab. Nah, ternyata ada hubungan saudara dari Ka'ab, tapi entah di mana lah. Bukan, misalnya kalau kakek yang sama, artinya kan sama-sama cucunya. Gitu ya, ternyata kalau kakeknya sama, berarti ini sama-sama cucunya dari kakek yang ini. Nah, kalau Rasul dengan Umar bin Khattab itu dari yang apa sebutannya, kalau apa namanya, anak, cucu, terus ke bawahnya apa sih bahasa Indonesia di bawah cucu deh? Anak, cucu, cicit. Kalau ke atas itu ya, bapaknya Rasulullah, kakeknya, buyutnya. Nah, ada juga bertemu dengan Umar bin Khattab ini, tapi wah, di mana gitu ya, di apa namanya, di leluhur yang sebelah mana, yaitu di Ka'ab. Jadi kalau diurut itu Umar bin Khattab, bapaknya bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Furat bin Kurat bin Roha bin Rozah bin Adi bin Ka'ab. Di ke-9 dah. Jadi itulah Umar bin Khattab bin Nufail bin Ka'ab itu di ke-9 nih kalau diurut seperti ini. Nah, dari Nabi juga sama ke sana. Dulur sebenarnya mah. Dulur jeung Nabi teh. Kok bukan Nabi Adam mah. Kabeh dulur. Nah, sepertilah namanya ya, nggak hafal juga, nggak apa-apa sih. Ini di sini adanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Rozah bin siapa lagi nih, bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, bertemu dengan Rasulullah SAW itu di Ka'ab. Dengan Abu Bakar juga sama, ternyata berarti orang ini kan sama-sama orang Quraisy gitu ya, sama-sama orang Quraisy. Nah, sebetulnya kalau bin ternyata
bin Ismail sih semuanya, keturunan Nabi Ismail. Ya semuanya lah di Quraisy itu sebetulnya nah seperti ini ada saja, dengan Abu Jahal juga ada. Nah kemudian ibunya Umar bin Khattab itu namanya Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Ya, ibunya Umar bin Khattab namanya Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah, yaitu Hantamah ini namanya ya, Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Hantamah itu adalah anak perempuan dari pamannya Abu Jahal. Tetap ayah kena dulur dengan Abu Jahal, ternyata masih nggak jauh sebetulnya. Hantamah ini adalah anak perempuan dari pamannya Abu Jahal. Berarti Hantamah ini sepupunya Abu Jahal. Ya masih ada hubungan saudara dan tidak jauh, ternyata itulah ya. Nah kemudian Abu Hafsnya itu ya Rasulullah juga punya kunyah. Ya kalau Rasulullah SAW itu kan Abu Qasim. Rasul itu Abul Qasim. Al-Qasim itu adalah anak pertama Rasulullah SAW. Ya anak pertama Rasulullah itu kan anak kandungnya ada 7. Nah anak pertamanya namanya adalah Al-Qasim. Nah Rasulullah SAW juga punya kunyah, kalau dalam bahasa Arabnya abu apa itu kunyah. Kalau seperti As-Siddiq itu gelar, lakob bahasa Arabnya. Jadi ada lakob. Ya kalau lakob itu gelar, Abu Bakar, As-Siddiq. Nah, ini Umar juga nanti punya gelar. Kalau kunyah bebas, karena ucing ya boleh. Abu Hurairah itu ke kucing. Ya Abu Hurairah itu anak kucing. Nah kalau Rasulullah SAW Abul Qasim disandarkan ke anak pertamanya. Kemudian Umar bin Khattab itu Abu Hafsin. Hafsin itu Hafsah itu anak pertama Umar bin Khattab, yang kemudian menjadi istri Rasulullah ya. Hafsah ini istri Rasulullah SAW. Nah kunyahnya ya Abu Hafsin. Hafsin ini diambil dari anak pertamanya perempuan itu ya, yang namanya Hafsah. Adapun lakobnya, gelarnya, ya kalau gelar tadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini kalau Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu tegas itu keras. Al-Faruq itu artinya si pemisah, gitulah, hanya si pemisah. Dalam hal ini adalah pemisah antara al-haq dan al-batil. Nah ini mungkin apa namanya ya, bukan hanya Umar bin Khattab, tadi juga yang berlaku siddiq itu ya, yang berlaku siddiq bukan hanya Abu Bakar, tapi Abu Bakar itu yang paling gitulah ya, yang paling. Umar juga siddiq. Ya Umar juga siddiq. Umar juga yakin dengan semua yang datang dari Rasulullah SAW itu diyakini benarnya oleh Umar bin Khattab juga sama. Hanya gelar itu kemudian melekat itu pada Abu Bakar. As-Siddiq itu melekat pada Abu Bakar. Nah dari hal ini nih. Dari hal ini agak melebar dulu nih ya. Kalau Imam Bukhari ini ya membuat judulnya atau memunculkan lah gitu masalah tentang siapa yang paling berhak menjadi imam baik dalam sholat berjamaah, siapa yang paling berhak menjadi imam, ada ketentuannya, nggak boleh siapa saja menjadi imam. Nah yang paling berhak menjadi imam itu adalah ahlul ilmi wal fadli,
tentu harus berilmu gitu ya. Baik imam sholat ataupun pemimpin di luar sholat, harus orang yang berilmu. Kalau dalam pemimpin dalam sholat artinya harus betul-betul tahu gitu ya, bagaimana sholat itu, sehingga dia melaksanakannya dengan benar. Karena ini akan dijadikan, dilihat, ditiru, dijadikan contoh oleh makmumnya. Nah, selain ilmu adalah al-fadlu. Nah, selain ilmu itu ada al-fadlu. Al-fadlu itu ahli ilmu dan memiliki kelebihan. Nah, ini al-fadlu itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Nah, ternyata kan setelah Rasulullah SAW, bahkan sebelum Rasulullah SAW wafat, ketika beliau sudah tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa mengimami para sahabat, Rasulullah SAW sudah menunjuk Abu Bakar yang jadi imam. Di antara semua sahabatnya, Rasulullah menunjuk Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, bagaimana Abu Bakar tentang ilmunya? Memenuhi syarat berarti. Nah, hal lain yang menjadikan Rasulullah memilih Abu Bakar itu adalah al-fadlu. Abu Bakar itu memiliki kelebihan, memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lain, yaitu Siddiq. Menjadi orang yang terdepan dalam hal meyakini, ilah itunya meyakini dengan kadar yang kadar yakinnya gitu ya, mengalahkan yang lain. Dan dibuktikan Umar bin Khattab sendiri mengakui, karena yang disebut al-fadlu nih ya, apa sih keistimewaan, apa sih kelebihan itunya selain untuk menjadi imam tadi ya, selain ilmu juga harus memiliki keutamaan, ada lebihnya gitu dari yang lain. Nah, kelebihan seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lain itu dari apanya? Ya kan disebutkan begini, kalau soal beriman sama-sama beriman, soal berilmu sama-sama berilmu. Apakah sholat Abu Bakar dengan sholat Umar bin Khattab itu beda? Sama sholatnya. Dengan Abu Hurairah sama. Bahkan Abu Hurairah kan yang mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Ya masa Abu Bakar enggak? Tapi Rasulullah memilih Abu Bakar yang menjadi imam. Apa sih yang menyebabkan Rasulullah memilih Abu Bakar? Soal ilmu sudah pasti. Nah, pada Abu Bakar ada keutamaan, ada kelebihan yang tidak atau yang tidak dimiliki lah, atau di atas orang lain. Nah, Imam Bukhari itu menyebutkan demikian, siapa yang paling berhak menjadi imam? Ahlul ilmi wal fadli, orang yang berilmu. Harus yang menjadi imam itu harus yang berilmu dan memiliki keutamaan. Imam Bukhari membuat pembahasan juga ya di dalam kitab Sahihnya itu, apa sih yang menyebabkan itu seorang mukmin disebutkan memiliki keutamaan dibandingkan dengan mukmin lainnya, yaitu pada amal. Pada amalnya, amal lah itu yang menjadikan seorang mukmin itu lebih utama dibandingkan dengan mukmin lainnya, bukan dengan orang kafir nih ya, dengan sesama mukmin. Nah, Abu Bakar ini kalau urusan beramal selalu yang paling depan. Contohnya ya, ini sekaligus juga lahnya sebagai tambahan yang dari yang kemarin. Rasulullah SAW itu sering mengumumkan siapa yang mau memberi makan ashabus sufah. Ashabus sufah itu kan santri-santri Rasulullahnya, Abu Hurairah itu ketuanya. Siapa yang mau memberi makan mereka? Umar bin Khattab mengakui, setiap kali saya mau angkat tangan gitu ya, mau saya Rasulullah, Abu Bakar selalu lebih dulu.
Nah itulah keutamaan Abu Bakar dalam soal iman. Sama anggaplah antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab, soal kadar imannya sama-sama sudah bulat, kadar yakinnya sama. Tapi itu yang menyebabkan Abu Bakar lebih utama dari yang lainnya. Sehingga itulah alasannya Rasulullah memilih ketika beliau sudah tidak bisa mengimami sholat berjamaah, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Nah kalau Umar bin Khattab gelarnya Al-Faruq. Al-Faruq itu dari pembeda, pemisah. Karena Umar bin Khattab itu karakternya keras, tegas, saklek, itulah tandas. Memisahkan antara al-haq dan al-batil. Itunya yang gelarnya gelar Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab Al-Faruq, gitu gelarnya. Itu di gelar itu munculnya sebutannya, gelar itu muncul karena Umar yang berkarakter demikian, ya keras, itu tegas. Nanti juga ada hadisnya ya. Karena keras dan tegasnya inilah sampai ibu-ibu mah ibu-ibu nyara rumput. Padahal cek Umar bin Khattab, emang saya pernah apa sama ibu-ibu? Nggak pernah apa-apa. Tapi gitulah dikenal dengan Al-Faruq, keras, tegas, saklek lah itunya kalau Umar bin Khattab. Nah yang memberi gelar Umar bin Khattab Al-Faruq itu adalah Nabi. Nabinya yang memberi gelar Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq. Nah itulah sedikitnya penjelasan tentang hanya tadi siapa nah tadi tanya nasab Umar bin Khattab ke atas, ternyata masih nyambung dengan Rasulullah SAW, nyambung juga dengan Abu Bakar. Kemudian ibunya ada kaitan saudara dengan Abu Jahal. Nah tapi kita sudah dari hal itu ya. Tapi kan kemudian tercerai-berai, anggaplah gitu ya, tercerai-berai nih. Padahal kalau mengikuti nasab itunya hubungan darah, atau ternyata orang-orang Quraisy itu masih ada hubungan saudara, tapi kan jadi tercerai-berai, terpisah karena beda akidah, beda agama. Bahkan ada yang ininya yang siapa nih yang kemarin itu pohowai ngaran sahabat nu ya. Ini yang sahabat ini ya. Siapa namanya yang dia masuk Islam, bapaknya tidak setuju. Ya bapaknya tidak setuju dan terus saja gitu ya memarahi itu menekan gitu si ini sahabat ini supaya keluar lagi dari Islam, tinggalkan itu agama Islam. Tapi sahabat ini tidak mau sampai akhirnya hijrah. Kalau bapaknya tetap kafir di Mekah. Pada waktu perang Badar, bapaknya ini sudah berkeinginan pokoknya, karena anaknya ini tidak mau taat gitu ya kepada bapaknya ketika diperintah untuk keluar dari Islam, maka bapaknya ini sudah bertekad untuk membunuh anaknya waktu perang Badar. Dan benarlah ketika perang Badar mereka bertemu, bapaknya nggak lihat yang lain, terus dikejar-kejar, anaknya nggak mau melawan. Ya karena bapaknya gitu kan, yang anaknya terus saja menghindar, bapaknya terus mengejar. Akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Karena ini situasi perang, maka ya terjadilah pergumulan itu di antara mereka dan bapaknya yang terbunuh. Kemudian sahabat ini kan hulang-hulang, kalau dalam bahasa kitanya hulang-hulang, dia membunuh bapaknya sendiri. Mana di dalam hatinya itu pastilah ya ada merasa bersalah, merasa nggak nyaman, bahkan merasa
Nah kemudian laporlah kepada Rasulullah, terpaksa gitu kan, terpaksa karena bapaknya yang terus-terus mengejar. Nah ada sahabat yang demikian. Nah di antara mereka nih yang sebetulnya ada hubungan saudaranya, bubar lah, tercerai-berai karena beda agama, beda akidah, beda keyakinan, beda agama. Ada yang tetap kafir, mereka tetap tinggal di Mekah. Nah, yang beragama Islamnya kemudian kan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Yang akhirnya gitulah mereka bertemu antara kaum kafir Quraisy di Mekah dengan Rasulullah SAW dan para sahabat dari kaum muslimin. Terjadilah peperangan yang akhirnya Mekah bisa dikuasai. Di Mekah bisa dikuasai oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Islam masuk Mekah. Orang-orang Mekah masuk Islam. Hadisnya sekarang nih, mulai ke hadisnya. Ini hadisnya ada 16. Yang kemarin Abu Bakar 23 ya hadisnya. Ini ada 16 nih. Tapi juga ada hadis-hadisnya yang sama dengan yang sudah dimuat oleh Imam Al-Bukhari di bab sebelumnya tentang Abu Bakar. Karena di beberapa hadisnya yang menerangkan keutamaan Abu Bakar juga menyebut-nyebut Umar bin Khattab. Dan itu dimuat lagi nih di sini hadisnya. Saya kira nanti hanya kita baca saja nih ya, tidak perlu dijelaskan lagi nih kalau yang sama dengan yang sebelumnya. Hadis yang pertama, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata fa iza ana birrumai soi imraati Abi Talhata wa sami'tu khosfatan fakultu man haza faqala haza Bilalun warau aitu qasron bi finaihi jariyatun fakultu liman haza faqala li Umaro fa aradtu an adkhalahu fa anzuru ilaihi fa zakartu ghairotaka faqala Umaru bi abi wa ummi ya Rasulullah alaika agharu. Demikian hadisnya nih, hadis pertama nih. Dari Jabir bin Abdullah. Sampo gitu itulah gara-gara nanti. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bermimpi. Nah, ini seringnya dijelaskan sebelumnya. Mimpi Rasulullah SAW itu wahyu. Aku bermimpi, aku masuk surga. Itu asli, itu ya. Wahyu dari Allah. Fa iza ana birumai soi imroati Abi Talhata. Ini satu-satunya perempuan, itu satu-satunya perempuan, sahabat perempuan yang disebut masuk surga. Aku bermimpi masuk surga, ternyata aku bersama Rumaiso, istrinya Abu Talhah. Ya, Rumaiso itu Arab itu seperti ininya budayanya ya. Landih, bahasa Sunda nama landihan, sebutan memberi yang ada kunyah, ada lakob gitu. Nah ini Rumaiso itu sebutan untuk Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ini satu-satunya nih, ini di surga nih ya. Karena di sini kan ra'aituni dakhaltul jannah. Aku melihat diriku, kita terjemah harfiahnya bermimpi lah. Aku bermimpi, aku masuk surga. Faiza ana birrumaisoi, ternyata aku bersama. Nah ini sebutannya untuk Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah,
ibunya Anas bin Malik nih ya, Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, istrinya Abu Thalhah. Satu-satunya nih perempuan yang disebutkan, katakanlah aku masuk surga bertemu Ummu Sulaim, nah gitulah demikiannya. Yang di sahabat perempuan yang lainnya nggak ada yang disebut, bahkan istrinya nggak ada. Bahkan istri Rasulullah nggak ada yang beliau, aku bertemu Khadijah misalnya, aku bertemu Aisyah. Ummu Sulaim nih yang disebut. Entah apa nih ya yang apa namanya, yang menyebabkan ini wahyunya, karena mimpi Rasulullah itu wahyu nih, Allah mewahyukan seperti ini itu kepada Rasulullah SAW melalui mimpinya. Padahal keutamaan Khadijah juga wah, lebih banyaknya dari ini Ummu Sulaim nih. Ummu Sulaim itu perempuan pertama yang masuk Islam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ummu Sulaim yang masuk Islam pertama di Madinah. Dan begitu masuk Islam itu apa namanya kalau sekedar masuk memeluk bukan seperti itu, tapi Ummu Sulaim ini menjadi pembela Nabi. Ummu Sulaim ini kalau di Madinahnya saat itu kalau ada orang kafir yang menjelek-jelekan Islam, Ummu Sulaim pasti bukan hanya marah, diajak gelut ke Ummu Sulaim. Padahal Ummu Sulaim itu perempuan perempuan yang sangat cantik, gelis pisan Ummu Sulaim. Tapi kesannya apa namanya seperti seorang putri ya, Ummu Sulaim. Justru dia ininya disebutnya pejuang, mungkinnya pejuang itulah. Pejuang mujahid itu bukan ikut perang sih ya, ini di Madinah itu Ummu Sulaim itu kalau ada yang menjelek-jelekan Islam dia akan bergerak. Ini ibunya Anas bin Malik ya, Ummu Sulaim ini. Nah, di mana kan begitu Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah, dia masuk Islam, kemudian Ummu Sulaim ini mendatangi Rasulullah SAW membawa Anas bin Malik. Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah SAW, terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Yang kemudian kan oleh Rasulullah SAW itu diterima. Maka Anas bin Malik itu melayani Rasulullah SAW sampai akhir hayat, 10 tahun di Madinah gitu ya. Anas bin Malik itu melayani Rasulullah SAW. Umur 10 ya, Anas bin Malik itu umur 10 tahun ketika Rasulullah datang ke Madinah. Anas bin Malik umur 10 tahun melayani Rasulullah SAW sampai wafatnya. Anas bin Malik umur 20 tahun. Nah, didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Didoakan agar Anas bin Malik itu menjadi orang kaya. Kemudian ya Anas bin Malik itu menjadi orang paling kaya dari kaum Ansor. Itu Anas bin Malik yang paling kaya. Menjadi orang yang paling kaya, panjang umur, banyak anak. Anaknya sangat banyak. Anas bin Malik umurnya paling panjang. Nah, dan ini catatan tentang ini ya. Anas bin Malik gitu ya. Ya, Anas bin Malik itu berarti kalau kalau melihat usia Rasulullah SAW itu hijrah umur berapa? Rasulullah SAW itu hijrah umur 53, berarti menjadi nabi umur 40 tahun, 13 tahun menjadi nabi di Mekah. Jadi hijrah itu tahun ke-13. Rasulullah SAW umur 53. Nah, Anas bin Malik umurnya baru 10 tahun.
Ya, umur Anas bin Malik baru 10 tahun. Demikian juga kalau Abu Bakar itu kan kemarinnya berapa? Beda 3 tahun dengan Rasulullah. Abu Bakar itu lebih muda 3 tahun. Meninggalnya sama dengan Rasulullah SAW, usia 63, 3 tahun setelah Rasulullah meninggal. Kalau Abu Bakar dengan Rasulullah artinya kan tidak jauh dia. Kalau Anas bin Malik anak-anak. Nah, Anas bin Malik itu mengatakan, aku sangat mencintai Rasulullah SAW, sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar. Karena mereka itu tadinya sahabat-sahabat senior. Dari umurnya, dari segalanya lah, Anas bin Malik itu sahabat kecil. Dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka di akhirat dengan orang yang dicintainya. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar bin Khattab, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka di akhirat meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Ini sesama sahabat pun berarti nih ya, Anas bin Malik contohnya kan mengakui Abu Bakar itu siapa, Umar bin Khattab itu siapa, sampai Anas bin Malik mengatakan demikian. Aku berharap, artinya aku berharap kepada Allah, aku dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Nah, ini banyak di keutamaannya nih. Ya, yang disebut oleh Anas bin Malik ya di hadis itu adalah 3 itu, Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Kemudian berikutnya nih hadis apa namanya yang lanjutnya yang barusan. Aku bermimpi masuk surga, ternyata aku bersama dengan Rumaiso, ya sebutan untuk ibunya Anas bin Malik, untuk Ummu Sulaim, yaitu istrinya Abu Tolhah. Wasami itu khosfatan, dan aku mendengar suara langkah kaki. Fakultu, lalu aku bertanya, man haza, ini siapa? Fakola haza Bilalun, ini Bilal. Ini bukan dengan Bilal ngobrolnya ya, Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, yang menyampaikan itu malaikat Jibril kepada Rasulullah. Aku mendengar langkah kaki, kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, ini langkah kaki siapa? Yang malaikat Jibril menjawab, haza Bilalun, ini adalah Bilal. Nah, yang kemudian kan oleh Rasulullah SAW, mimpinya ini disampaikan ketika sholat subuh. Ini kan mimpinya ini tidur malam hari ya, Rasulullah tidur, beliau bermimpi seperti ini. Nah, besoknya waktu subuh Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada orang banyak, kepada orang banyak itu, kepada sahabat yang ikut berjamaah salat subuh. Tadi malam aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Yang kemudian kan oleh Rasulullah SAW itu beliau sendiri ya yang menanyakan kepada Bilal, apa rahasianya lah, kurang lebih demikian mungkin maksudnya. Apa rahasianya kamu bisa seperti itu? Karena ini berarti seperti siapa tadi, Ummu Sulaim, kemudian Bilal, ini wahyu nih, mimpi ini wahyu, bukan sekedar mimpi. Yang artinya ini wahyu dari Allah, pemberitahuan resmi, mungkin kalau bahasa kitanya, ini pemberitahuan resmi dari Allah tentang kepastian Ummu Sulaim, yang kedua Bilal masuk surga. Ini pemberitahuan resmi dari Allah nih tentang kepastian Ummu Sulaim dan Bilal masuk surga. Makanya disampaikan hal itu oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW menyampaikan hal seperti itu. Tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di surga. Kemudian Rasulullah bertanya, apa rahasianya bisa seperti itu? Dan Bilal kan menjawab, aku tidak pernah terlewatkan mengerjakan 2 rakaat setelah wudhu.
Ini sekali lagi nih, apa jadinya itu menerangkan Bilal itu seperti itu. Apa mau seperti orang kafir? Ini agak berat saya mengatakan demikian gitu ya. Apa mau seperti orang kafir? Dalam arti yang ini, dalam hal ini, orang kafir itu apabila mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat tentang atau yang mengisahkan kaum-kaum terdahulu. Orang kafir itu ketika mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat yang menerangkan kisah itunya kaum-kaum terdahulu, orang kafir itu bagaimana menyikapinya? Orang kafir hanya mengatakan benang merahnya gitulahnya. Oh ya sudahlah, itu sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Hanya demikian. Yaitu yang di dalam Al-Quran kan disebutkan wa iza tutla alaihim ayatuna qalu asatirul awalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka itu bagaimana mengatakan asatirul awalin teh. Ya sudahlah, itu sejarah yang pernah terjadi. Lewat saja artinya, tanpa mengambil pelajaran apapun. Kalau ini orang kafir ya pantas lah seperti itu. Nah kalau ini dari sini ya ini pelajarannya pelajaran sangat penting justru nih. Allah mewahyukan kepastian, Allah mewahyukan kepastian Ummu Sulaim, Bilal, laki-laki ada, artinya perempuan juga ada. Perempuannya yang diwahyukan kepastian masuk surganya itu adalah Ummu Sulaim. Ini kan sebagai contoh. Jangan seperti yang tadi, berarti ketika membaca gitu ya, membacanya hadis ini seperti yang barusan gitu ya. Aku bermimpi masuk surga. Ternyata aku bersama Ummu Sulaim. Kemudian aku mendengar ada suara langkah kaki. Aku bertanya, itu langkah kaki siapa? Bilal. Nah, apa kita mau seperti orang kafir? Oh kieu Bilal teh geus weh. Ya artinya, oh ya itulah. Ya itulah itunya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dulu kepada Bilal. Padahal Rasulullah sendiri waktu itu kan yang menanyakan, apa rahasianya? Apa ini hanya untuk Bilal seperti ini? Atau jadi sesinya ini agak berat, makanya saya tadi katakannya, kalau kita bersikap seperti orang kafir membaca hadis ini ya sudahlah berlalu. Oh Bilal itu begitu, sudah saja. Terus pelajaran bagi kita apa? Oh Muslim itu seperti itu. Yes, kita sebut teh. Yes, ini bukan ya. Artinya tidak mengambil pelajaran apa-apa. Itulah sikap orang kafir. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat yang menerangkan kaum-kaum terdahulu, padahal ayat manapun, sependek apapun, Al-Quran itu adalah pelajaran. Al-Quran itu adalah tuntunan. Pasti ada pelajarannya di sana. Ummu Sulaim perempuan, Bilal laki-laki. Apa mereka ini orang-orang yang apa namanya ya? Orang-orang yang istimewa lah. Kalau tadinya kalau urutan para sahabat itu kan nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar. Kalau ini benar lah gitunya orang-orang yang istimewa. Kalau Bilal kan enggak, Ummu Sulaim kan enggak. Ya anggaplah bukan orang-orang yang istimewa seperti apa gitu ya, tapi mereka dipastikan masuk surga. Ternyata ketika ditanya bagaimana Bilal bisa demikian, aku tidak pernah terlewatkan 2 rakaat setelah wudhu yang disebut dengan syukrul wudhu. Itu jawaban Bilal gitunya. Apa rahasianya bisa demikian? Aku tidak pernah terlewatkan 2 rakaat setelah wudhu.
Nah, pelajarannya kalau bagi kita itu ya, karena syukurul wudu karena wudu nanti syukurul wudu komo dasa era atau nanya lagi pernah tuh syukurul wudu pernah tuh sholat syukurul wudu. Bilal itu nggak pernah terlewatkan 2 rakaat setelah wudu, yaitu syukurul wudu. Ya apa harus demikian gitu? Pernah tuh syukurul wudu. Tuh, alah. Ayat nuta apal-apal acan. Ketika melihat orang sholat 2 rakaat, lalu bertanya, kamu sholat apa? Syukurul wudu. Syukurul wudu teh naon? Boro-boro migawe berapa lihat boro-boro mengerjakan, tahu saja enggak ternyata. Padahal itu kunci rahasia gitu kunci sukses Bilal ketika ditanya oleh Rasulullah, apa rahasianya bisa demikian? Aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Nih keutamaannya. Ya, aku mendengar ada suara gitunya langkah kaki, lalu aku tanyakan, itu apa? Itu suara siapa? Ya itu siapa? Malaikat Jibril yang menjawab, Haza Bilal. Tanya 2 orang yang tidak termasuk nih. 2 orang ini tidak termasuk. Sebutannya kan ada 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini nggak ada. Ya 10 orang yang dikenalnya dengan sebutan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Padahal Ummu Sulaim dan Bilal itu tidak ada. Tapi hadis ini memastikan demikian nih. Ini wahyu ini adalah berita dari Allah tentang kepastian mereka masuk surga. Nah, kita lanjutkan nih. Waro'aitu qasron bi finaihi jariyatun. Kemudian aku juga melihat sebuah istana yang terbuat dari emas. Di riwayat yang lain mah ya, aku melihat sebuah istana itu yang terbuat dari emas. Di pinggir istana tersebut ada seorang perempuan. Lalu aku bertanya, ya ini yang ketiga berarti satu itu kan dengan siapa tadi istrinya istrinya Abu Thalhah. Hanya seperti itu saja sih kata-kata dari Rasulullah SAW ya. Aku bermimpi masuk surga, ternyata aku di dalam surga itu bersama atau melihat rumah iso istrinya Abu Thalhah. Kemudian aku mendengar langkah kaki, lalu aku tanyakan, itu langkah kaki siapa? Bilal. Nah, yang ketiga, aku melihat sebuah istana yang terbuat dari emas. Di pinggir istana tersebut ada seorang perempuan. Fakultu, lalu aku tanyakan kepada malaikat Jibrilnya, liman haza, ini punya siapa? Ya, istana ini punya siapa? Fakola, malaikat Jibril menjawab, li Umaro, ini milik Umar bin Khattab. Fa'aradtu an adkhalahu fa'anzuru ilaihi. Ingin itu rasanya aku masuk gitu ke dalam istananya seperti apa gitu isinya ya. Penasaran Rasulullah SAW-nya. Ingin rasanya aku masuk ke dalam istana tersebut, lalu aku melihat-lihat gitunya di dalamnya itu seperti apa. Fazakartu goirotaka, tapi aku ingat, ini agak susah nih di bahasa Indonesianya nih. Tapi aku ingat akan kecemburuanmu. Faqala Umaru, kemudian Umar berkata, bi abi wa umi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, alaika agharu, apakah aku pantas kalau aku cemburu kepadamu? Kurang lebih lah gitunya. Aku ingin rasanya aku masuk ke dalam istana tersebut lalu melihat-lihat di dalamnya seperti apa. Tapi aku ingat kamu akan marah, itulah kurang lebih ini. Tapi aku ingat gitu ya, kamu akan marah kalau aku masuk istana tersebut.
Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan demikian, masa saya marah? Itulah, masa saya marah sama Rasulullah? Mungkin Umar bin Khattab coba Rasul kalau masuk terus lihat-lihat, terus terangkan isinya apa saja, bah Umar bin Khattab berganuhunkeun infonya lebih lengkap. Tapi demikianlah ya, ini juga nih menunjukkan, jadi 3 nih yang disebut di hadis ini nih. 1 Ummu Sulaim, 2 Bilal, 3 Umar bin Khattab dengan penjelasannya masing-masing. Kalau yang 2 kan lebih singkat gitulah. Untuk Ummu Sulaim hanya demikian saja, aku bermimpi masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Ummu Sulaim. Sakitu we unggul. Kemudian kalau Bilal, aku mendengar ada suara langkah kaki, lalu aku tanyakan, itu langkah kaki siapa? Bilal. Nah, kalau Umar bin Khattab seperti ini penjelasannya, aku melihat sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan di pinggir istana itu ada seorang perempuan. Kalau di dalam hadis yang lain itu perempuan yang sedang wudhu, sedang bebersih. Nah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat beberapa penjelasan tentang emang di surga masih ada wudhu. Terus wudhu menghilangkan apa? Kan di surga nggak ada yang kotor, nggak ada yang nggak ada yang masuk mungkin lah ya. Dari beberapa penjelasan itu ya gitulah pokoknya mah. Hanya kalau disebut wudhu yang terkesan kesannya wudhu seperti yang sekarang ya, kalau orang menyebut wudhu emang wudhu yang ada wudhu yang lain kan nggak ada. Tapi memang hadisnya menyebutkan demikian. Di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Kenapa itu masih ada wudhu di surga? Kalau di dunia wudhu itu kan amal soleh, berpahala. Nah kalau di surga, dan wudhu di dunia ini kan untuk menghilangkan kotoran, yaitu hadasnya, kotoran yang dihilangkan oleh wudhu itu kan hadas. Nah kalau di surga kan nggak ada yang kotor. Nah, itu seolah-olah apalah gitu ya, penjelasan tentang kenapa ada perempuan yang wudhu. Gitulah pokoknya mah, karena redaksinya demikian. Jadi dalam hadis yang lain demikian itunya, aku melihat sebuah istana itu yang di pinggir istana itu ya ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ini istana untuk siapa? Ya, malaikat Jibril menjawab, ini untuk Umar bin Khattab. Nah kalau Umar bin Khattab dia di hadis lain sih ya, di hadis lain itu yang menunjukkan Umar bin Khattab itu salah satu dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ya, Umar bin Khattab masuk. Kalau yang tadi yang 2 enggak sebetulnya. Tapi yang dikenal kan ada 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Padahal di sini kan menyebutnya Ummu Sulaim sudah disebut, dipastikan masuk surganya. Bilal juga disebut. Bahkan Rasulullah sampai menanyakan bagaimana bisa demikian. Tata lebar tanya lebar tata bieu gitunya. Dengan berat hati itulah ya, dengan berat hati. Ya, dengan berat hati itu saya mengatakan, apa orang Islam ini mau seperti orang kafir? Kalau mendengar hal-hal seperti ini itu nggak tergugah, nggak mengambil pelajaran. Apa tidak tergugah itu untuk coba lakukan seperti yang dilakukan oleh Bilal? Ya, tidak pernah terlewatkan mengerjakan 2 rakaat setelah wudhu. Hari-hari gitu gitu Bilal teh biasanya titik tapi kadinya siga kafir atau gitu eta yang saya berarti. Kenapa seperti orang kafir? Saya ulangi yang tadinya di beberapa ayat Allah mengulang seperti itulah sikap orang kafir apabila
ayat-ayat yang menerangkan kaum-kaum terdahulu itu dibacakan kepada mereka. Mereka mengatakan apa? Oh, gitu baheula teh. Titik kadinya. Mengambil pelajaran nggak mereka? Bahkan itu ayat-ayat yang menerangkan bagaimana Allah menyiksa orang-orang kafir di zaman dulu. Tetap mereka nggak mengambil pelajaran. Mestinya kan pelajarannya adalah mau kapanpun, artinya mau zaman dulu, mau sekarang, mau nanti, kafir pasti diazab oleh Allah. Nah, mereka tidak mengambil pelajaran. Mereka mengatakan asatirul awalin teh, ya dongeng zaman dulu lah gitu. Ya sejarah artinya dongeng zaman dulu, ya itulah yang pernah terjadi di zaman dulu. Nah, apa dari hadis seperti ini tidak ada pelajaran? Padahal itu kan jawaban Bilal, bagaimana kunci sukses, gitulah anggapnya Rasulullah itu. Apa sih kunci sukses kamu bisa seperti itu? Kepastian masuk surganya sudah Allah wahyukan melalui mimpi. Ternyata Rasulullah Bilal kan menjawab demikian. Aku tidak pernah terlewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Tambahan lah sedikit gitunya. Bilal bisa seperti itu bagaimana? Bukan masuk surganya, bisa selalunya mengerjakan 2 rakaat setelah wudhu, tidak pernah terlewatkan. Ternyata Bilal itu kan muazin. Bilal itu kan muazin di zaman Rasulullah SAW. Kalau muazin berarti harus sudah ada di masjid sebelum waktu sholat. Kan muazin demikiannya harus azan pada waktunya. Berarti Bilal itu akan pergi ke masjid sebelum waktunya. Berarti Bilal itu selalu tahjir kan sebutannya. Wudunya di rumah. Pasti selalu keburu syukurul wudhu. Bahkan pergi ke masjidnya saja sebelum waktunya. Nah, itu tak kunci sukses Bilal teh. Pergi ke masjid untuk azannya berjamaah sebelum masuk waktunya. Wudhu di rumah, kemudian pasti selalu keburu 2 rakaat setelah wudhu, pergi ke masjid lalu menunggu azan. Eta tak kunci sukses Bilal teh. Saya kira kan hal itu, kalau saya katakan jadi gampang kan melakukan hal seperti itu. Gampang kan melakukan hal seperti itu. Wudhu sebelum waktu sholatnya datang. Apa susahnya sih? Ya misalnya 20 menit lagi, 15 menit lagi menjelang waktu sholatnya sudah wudhu, kemudian syukurul wudhu, berangkat ke masjid. Nah, itu yang dilakukan oleh Bilal. Nah, kenapa Bilal menjawab demikian? Aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Ternyata kan Bilal itu muazin. Seperti itu berarti. Seperti itulah yang dilakukan Bilal setiap sholat wajibnya, berarti seperti itulah yang dilakukan oleh Bilal setiap sholat wajib. Selalu datang lebih dulu ke masjid sebelum waktu sholat tiba. Pasti selalu keburu 2 rakaat setelah wudhu. Artinya Bilal selalu wudhu kalau mau sholat wajib. Ya wudhu di rumahnya, 2 rakaat syukur wudhu, pergi ke masjid karena Bilal harus adzan. Nah, kalau saya katakan, nah, emang susah gitu seperti itu. Padahal itulah ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana Bilal bisa seperti itu? Aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Sekali lagi, jangan hanya dijadikan sejarah gitu hadis-hadis seperti itu. Di situ ada pelajaran. Dan ini akan berlaku bagi semua orang. Ini berlaku kan bagi semua orang itu kan. Bagi yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bilal, saya kira akibatnya akan sama. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua juga isinya sama. Hadis yang kedua isinya sama. Kita baca nih hadis yang keduanya, hanya kita baca terjemah. Isinya sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kalau tadi yang menerangkannya Jabir bin Abdullah sahabatnya, ini hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz qala
Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, Baina ana naimun. Nah, kalau ini disebut sedang tidurnya nih ya. Baina ana naimun, ketika aku tidur, ra'aituni fil jannah. Aku bermimpi masuk surga. Nah, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi masuk surga. Fa izam ra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Ternyata aku melihat ada seorang perempuan yang sedang wudhu di pinggir sebuah istana. Fakultu, kemudian aku bertanya, liman hazal qasru, istana ini bagi siapa? Kalau ya para malaikat menjawab, beli Umaro, ini untuk Umar bin Khattab. Fa zakartu goirotaka fa wallaitu mudbiro. Tapi aku ingat akan kecemburuanmu kepada Umar bin Khattab nih ya, Rasulullah mengatakan demikian. Aku ingat akan kecemburuanmu, maka kemudian segeralah aku berpaling dan menjauh. Kalau di hadis pertama tadi, padahal Rasul menyebutkannya, padahal aku ingin itu masuk ke istana. Seperti apa sih istana yang Allah sediakan untuk Umar bin Khattab? Tapi aku ingat akan kecemburuanmu, maka aku segera berpaling dan menjauh. Fabaka Umaru, kemudian Umar bin Khattab menangis. Ya, sekurang-kurangnya ini menangis karena gembira tuh mendengar hadis seperti ini. Ya, aku melihat ada seorang perempuan yang sedang wudhu di pinggir sebuah istana. Lalu aku tanyakan, itu istana untuk siapa? Untuk Umar bin Khattab. Karena aku ingat akan kecemburuanmu, maka aku segera berpaling dan menjauh. Fabaka Umaru, kemudian Umar bin Khattab menangis. Waqala, dan berkata, a'alaika agoru ya Rasulullah, apa pantas aku ini marah gitulahnya? Apa pantas aku ini cemburu atau marah kepadamu? Kalau hadis yang pertama tadinya, apa pantas kalau aku marah kalau engkau masuk istana lalu lihat-lihat di dalamnya seperti apa? Nah, ini hadis yang kedua samanya dengan hadis yang pertama, hanya di hadis yang kedua ini tidak menyebut Ummu Sulaim dan Bilal. Di sini adanya perbedaan sedikit lafaz ya. Di sini disebutkan perempuan di pinggir istana itu sedang wudhu. Yang tadi saya baca-baca pembahasannya, ada beberapa ulama gitu yang menerangkan tentang wudhu di sini. Apa wudhu seperti yang di sini? Terus untuk apa? Karena di surga nanti gak ada yang kotor, sementara wudhu yang ada sekarang di dunia itu untuk membersihkan kotoran yang disebut dengan hadas. Nah, dari semua penjelasannya itu nggak ada yang seperti itu maksudnya gitu ya, seperti itunya maknanya nggak ada. Gitulah pokoknya mah itu di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Nah, ini juga nih ya di hadis ini disebutkan fabaka Umaru, Umar bin Khattab menangis. Ya, pasti karena bahagia gitulahnya, pasti karena bahagia. Ini kepastian masuk surga, bahkan sudah disebutkan disiapkan oleh Allah, sudah disiapkan istana di dalam surga. Nah, di dalam hadis lain istananya itu seluruhnya terbuat dari emas. Nah, seluruh istananya itu terbuat dari emas. Nah, yang terakhir ini terakhirnya untuk penjelasan yang barusan. Pada riwayat lainnya Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, wahal rafa'anillahu illa bika, tidaklah Allah itu mengangkat derajatku kecuali karena engkau. Ini kepada Rasulullah nih ya. Makanya tadi, apakah pantas kalau aku marah atau cemburu kepadamu? Padahal Allah tidak mengangkat derajatku kecuali karena engkau. Wahal hadanillahu illa bika, dan tidaklah Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepadaku kecuali melalui engkau. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Baru dua hadis tanya yang isinya sama, hanya menerangkan
apa namanya, kepastian juga nih ya, kepastian dari Allah tentang kepastian masuk surga gitu bagi Umar bin Khattab. Bahkan nah ini di sini ya sudah disebutkan Allah sudah menyiapkan sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas, yang tetap penjelasan tadi tanya saya baca-baca juga nggak ada yang apa seperti apa punya, yang di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Ya mendengar demikian ya pantaslah kalau Umar bin Khattab menangis. Taslah tanya baru dua, tanya seluruhnya ini ada 16 beberapa hadisnya sama dengan yang bab sebelumnya yang menerangkan tentang Abu Bakar. Karena di hadis itu memang diterangkan itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab.